Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeda Misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Lemah Kuburan yang ditulis oleh akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, simak video ini. Dan kalian bisa mengunjungi Twitter @agilrsaputra untuk membaca kisah-kisah misteri menarik lainnya. Langsung saja, ini dia kisahnya. Masih di malam yang sama di rumah Pak Tunggul. Meski teriakan Jayus tidak begitu didengar, namun combretnya yang terjatuh di lantai berhasil membangunkan ibunya. "Ada apa, Pak?" kata istri Pak Tunggul tersentak membangunkan suaminya. "Pak, Pak, Pak," panggil Ibu Jayus itu kembali seraya mengguncang tubuh Pak Tunggul sedikit lebih kencang. Kenapa sih, Bu?" tanya Pak Tunggul yang akhirnya terbangun. "Ada suara seperti benda jatuh di luar. Coba periksalah," pinta sang istri yang membuat Pak Tunggul bergidik tanpa sebab. "Wah, jangan-jangan," batin Pak Tunggul yang langsung mengambil bungkusan hitam yang diberikan oleh Mbah Untung pagi tadi dari balik bantalnya, dan seraya meminta istrinya untuk menunggu di kamar. Pak Tunggul pun kini bangkit dan beranjak keluar dari kamarnya. "Kamu tunggu di sini saja, Bune," kata Pak Tunggul sambil membenarkan sarungnya dan berjalan keluar dari kamar. Ia langsung melangkah mengendap menuju ruangan paling depan di rumah itu, seraya menaikkan saklar-saklar lampu di setiap ruangan yang ia lewati, hingga ia akhirnya pun melihat tubuh anaknya yang tergeletak di ruang tamu. "Yus," panggilnya membisik, menghampiri si Jayus yang terlentang di bawah lantai. "Bangun, Yus, bangun," kata Pak Tunggul menepuk-nepuk pipi anaknya itu, yang beruntungnya tidak butuh waktu lama untuk membuat Jayus terbangun. Meski diawali dengan teriakan, saat pertama ia membuka matanya. "Ah, pocong, pocong," kata Jayus sambil menunjuk-nunjuk ke arah tirai yang tadi tersingkap itu. Pak Tunggul agaknya paham dengan situasi ini dan segera memapah Jayus untuk bangkit dan masuk ke dalam kamarnya. "Ayo masuk ke kamar saja," kata Pak Tunggul merangkul anaknya itu sambil berjalan menuju kamarnya. "Pocong, pocong, pocong," kata si Jayus berulang kali. "Sudah, tidak apa-apa, ayo masuk dulu saja," kata Pak Tunggul kepada Jayus yang tampak sangat ketakutan. Jayus pun dimasukkan ke dalam kamarnya bersamaan dengan istri Pak Tunggul, yang turut keluar setelah mendengar kata-kata tak lazim itu keluar dari mulut anaknya. "Pocong, pocong," batin istri Pak Tunggul yang langsung beranjak menyusul ke kamar Jayus. "Ada apa, Pak?" tanya sang istri beberapa saat setelah ia masuk ke dalam kamar anaknya itu. Pak Tunggul hanya terdiam, tidak bisa menjelaskan apa yang tengah berlaku. Sampai akhirnya, suasana pun terpecahkan oleh Jayus yang kini menangis. "Ada pocong di luar," kata si Jayus di antara tangisannya, membuat ibunya kini segera mendekat dan memeluk anaknya yang tengah ketakutan itu. Sudah," kata istri Pak Tunggul mengusap punggung si Jayus. Hingga selang beberapa detik di tengah suasana yang agak masih tegang itu, kini tiba-tiba teralihkan oleh suara gedoran di pintu depan. Suara ketukan menggema masuk ke dalam rumah, berulang dan terdengar cukup keras dengan jeda lambat. Harusnya Pak Tunggul tahu, ini bukanlah ketukan biasa. Namun entah mengapa saat itu sepertinya ia merasakan perlu untuk memastikannya. "Sebentar," kata Pak Tunggul seraya keluar dari kamar. Ia pun berjalan menuju ruangan depan, dengan langkahnya yang beriringan di antara gedoran janggal yang masih terdengar. Namun semakin dekat dengan sumber suara itu, semakin muncul pula keraguan di hatinya. Dan benar saja, karena itu pada akhirnya membuat Pak Tunggul berhenti berjalan saat satu langkah ia memijakkan kakinya di ruang tamu.
Alisnya kini berkerut menatap ke arah pintu yang ia rasa bergetar oleh gedororan itu. Ketukan keras itu juga membuat gelombang yang menggetarkan kaca jendela di sampingnya. Saya harus berani, batinnya di setiap jeda ketukan itu. Dengan ekspresi yang cukup gugup, Pak Tunggul mengambil azimat yang ia sembunyikan di selipan antara perut dan kain sarungnya. Ia genggam erat-erat bungkusan kain hitam yang berbentuk kotak itu. Lalu dengan sedikit menata nafasnya, ia pun mulai memberanikan diri. Siapa kamu? Ucap Pak Tunggul yang lantang, namun masih terdengar gugup dan gagap. Sopo kowe? Ucapnya lagi beberapa saat setelahnya, beriringan dengan rasa sedikit panas yang perlahan ia sadari di satu tangannya yang menggenggam azimat itu. Dan dalam waktu yang bersamaan, muncullah suatu amarah yang entah dari mana datangnya, yang kini memantik keberaniannya. Tidak peduli, sentaknya. Pak Tunggul pun segera melangkah mendekati pintu yang masih bergetar oleh ketukan itu, membuat satu kakinya tanpa sengaja menyandung gagang combret yang tadi Jayus jatuhkan di lantai ruang tamu. Suara pelan dari combret yang tergeser oleh sandungan kakinya. Apa ini? Ucapnya menunduk dan segera memungut benda itu, setelah menyadari kilatan dari combret yang tergeletak di antara dua kakinya. Siapa kamu? Sentaknya sambil beberapa detik setelah ia menegakkan tubuhnya, dan untuk kali ini ia mengucapkan itu sambil mengacungkan combret yang baru saja dipungutnya itu ke arah pintu. Dan disinilah, suara gedoran itu pun akhirnya berhenti. Suasana pun mendadak senyap, sunyi, membuat Pak Tunggul perlahan mulai berasumsi bahwa kejanggalan ini sudah berakhir. Dan setelah beberapa saat memastikan bahwa itu benar-benar sudah hilang, tak lama kemudian, ia pun memutuskan untuk masuk kembali menuju kamar anaknya. Di antara degup jantung yang terasa masih kencang, Pak Tunggul kini berbalik melangkah dengan combret dan azimat yang masih ia genggam. Tapi ternyata ini belum benar-benar selesai, karena baru sekira beberapa tapak ia berjalan, secara tiba-tiba muncullah suara samar tawa yang membisik. Hehehe. Suara seorang lelaki terdengar samar di telinga Pak Tunggul, membuatnya sejenak berhenti dan memastikannya. Di sisi lain, Pak Tunggul berharap itu hanyalah ilusi dari pendengarannya saja. Tapi keadaan segera berkata, tidak. Ketika suara tawa itu kini terdengar lagi. Suara itu kembali terdengar dan kini terus berulang. Namun Pak Tunggul yang dipaksa oleh keadaan untuk mencermatinya, kian lama kian merasa aneh dengan suara itu, yang mana bila boleh digambarkan, suara tawa itu lebih mirip dengan seorang lelaki paruh baya daripada lelembut ataupun itu. Berbekal dengan keraguan dan kecurigaan, Pak Tunggul perlahan kembali berbalik dan melangkah mendekati sumber dari suara yang sepertinya berasal dari luar rumahnya itu. Ia pun berjalan mengendap, bersamaan dengan suara yang tentu terdengar kian jelas. Hingga akhirnya sampailah ia di depan pintu, dengan tekad yang masih tersisa. Tangan Pak Tunggul pun perlahan meraih gagang pintu dan membukanya. Pintu telah terbuka, bersamaan dengan suara tawa itu yang aneh tiba-tiba hilang begitu saja. Dan dari dalam rumahnya itulah, melalui ambang pintu, kini Pak Tunggul mengamati keadaan di luar. Pada awalnya, sepertinya tidak ada apapun yang dilihatnya selain kegelapan malam dan cahaya temaram lampu jalan di depan rumahnya. Hingga di suatu ketika, pikirannya mendadak curiga. Saat tanpa sengaja pandang matanya melewati salah satu sudut gelap pekarangan luar rumahnya itu. Pasang matanya yang sempat terlewat pun segera berbalik untuk memastikan itu. Dan mungkin benar, karena di sudut itu samar-samar, ia seperti merasa melihat seseorang yang tengah berjongkok dengan pakaian yang serba gelap. Apa itu? Batin Kadus Mekar Kulon itu yang kini mengkerutkan alisnya untuk memperjelas penglihatannya. Walau setelah beberapa saat dicermati, tetap saja ia masih merasa ragu, hingga akhirnya ia pun mencoba untuk memastikannya.
dengan berkata kepada sosok samar di sudut gelap halaman rumahnya itu. "Woi, siapa itu?" ucap Pak Tunggul yang mencari jawaban atas keraguannya itu sembari membentangkan combretnya ke atas. Sentak Pak Tunggul tiba-tiba seraya melemparkan combret yang digenggamnya ke arah sudut gelap itu. Suara combret yang Pak Tunggul lempar membentur tembok benteng rumahnya. Dan tak lama setelahnya terdengarlah suara tangis di sudut pekarangan depan rumahnya itu. Suara tangis yang kalau menurut pendengarannya Pak Tunggul adalah suara tangisan seseorang pria dewasa. "Siapa kamu?" teriak Pak Tunggul untuk kesekian kalinya, yang kini sembari turun dari teras rumahnya dan berjalan menghampiri di sudut gelap. "Siapa yang menyuruhmu?" ucap Pak Tunggul lagi sambil berjalan, yang mana sesampainya ia di sudut itu, ia tak melihat apapun selain combretnya yang tadi ia lempar. Kini tergeletak di atas tanah. "Apakah saya hanya salah lihat?" kata Pak Tunggul sembari memungut combretnya lagi. Untuk beberapa saat, Pak Tunggul terlihat masih berdiri di dekat sudut itu, memandang sekeliling dengan nafasnya yang terengah-engah, sampai akhirnya ia dikejutkan oleh sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. "Allahu Akbar," kata Pak Tunggul terperanjat melompat dan langsung memeriksa ke bawah kakinya, yang tentu tanpa ia sangka sebelumnya. Ia kini dibuat lebih terkejut ketika melihat sesuatu yang baru saja menyentuh kakinya. Dan sesuatu itu adalah sebuah kepala yang terpotong. Gundul pringis, kalau orang Jawa biasa menyebutnya. Tergeletak di atas tanah di depan dua kaki Pak Tunggul yang berdiri tegak. Awalnya, ia tidak menyadari kalau itu adalah sebuah kepala, sampai pada ketika kepala tanpa tubuh itu tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dan berbicara. "Katanya suruh mampir, tapi masuk saja kok, tidak boleh," kata sosok tanpa kepala tanpa tubuh itu. Ya Allah," teriak Pak Tunggul yang berlari terbirit-birit masuk ke dalam rumahnya. Suara pintu yang dibanting oleh Kadus Mekar Kulon yang segera bergegas masuk ke dalam kamar anaknya. "Ada apa toh, Pak?" tanya istrinya yang terkejut oleh kedatangan Pak Tunggul yang panik. "Sudah, sekarang tidur saja. Besok saya ceritakan," ucap Pak Tunggul seraya melompat ke atas ranjang. "Apakah pintunya sudah dikunci, Pak?" tanya sang istri setelah itu. "Belum, Bu." "Ah, sudah, biarlah," jawab Pak Tunggul yang segera mematik kekesalan istrinya itu. "Halah, sama hantu kok takut," jawab sang istri yang langsung beranjak turun dari ranjang anaknya itu, dan sambil menggerutu, ia pun berjalan menuju ruang tamu. Ia sambar sapu lidi yang tersandar di tembok ruang tengah, dan ia tenteng hingga di depan pintu. "Mana hantunya? Saya akan pukul kepalanya," ucapnya sambil membuka pintunya lebar-lebar dan berjalan keluar. Seraya menenteng sapu lidi dan berdiri di lantai terasnya. Istri Pak Tunggul itu mencermati setiap sudut depan rumahnya. Hingga tidak lama kemudian, bau amis bercampur bangkai pun tiba-tiba menyerbak menembus hidungnya, yang mana secara tidak terduga, keadaan itu malah membuat istri Kadus Mekar Kulon itu merasa tertantang. "Heh, keluar kalian semua, sini hadapilah saya. Siti Sumantri, tidak takut," teriak istri Pak Tunggul menyebutkan nama dirinya, seraya menepuk-nepuk ujung dadanya. "Wah, sudah mulai gila ibumu itu," kata Pak Tunggul kepada Jayus setelah mendengar teriak maki dari istrinya yang berada di luar. Membuat Pak Tunggul saat itu mau tidak mau harus menyisihkan ketakutannya dan segera menghampirinya. "Ayo Bu, masuk," kata Pak Tunggul yang langsung menyeret istrinya masuk dan segera mengunci pintu rumahnya. "Sampeyan tidak kenapa-napa toh Bu?" tanya Pak Tunggul yang menuntun istrinya. Saat itu ia merasa heran karena tidak biasanya istrinya berperangai seperti itu. Sudah, ayo masuk ke kamar. Kita tidur saja," jawab Ibu Siti Sumantri atas pertanyaan suaminya itu, yang membuat Pak Tunggul kian merasa heran. Namun dalam keadaan malam itu, bagi Pak Tunggul, sepertinya mewajarkannya adalah pilihan yang terbaik, hingga tanpa berpikir lebih jauh,
mereka pun memilih untuk beristirahat. "Yus, pindah ke kamar Bapak yang lebih luas," tukas Pak Tunggul kepada anaknya. Dan setelah semua yang terjadi, mereka pun kini tidur bertiga dalam satu kamar. Mencoba untuk berusaha terlelap melewati malam yang janggal itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Wicak, kepala dusun Mekar Kidul, tampak berjalan cepat seraya menenteng kelewang dan kantong plastik, diiringi oleh teriakan istrinya mengejarnya dari belakang. "Sudah Pak, nyebut!" teriak istrinya yang terpogoh-pogoh di belakangnya. Kadus Wicak tampak berjalan ke arah barat, menuju dusun Mekar Kulon, yang mana kilasan penjelasan dari istrinya mengatakan bahwa suaminya itu hendak ke rumah Juragan Wiryo untuk mengembalikan ceceran tanah kuburan yang ia temukan lagi esok itu. Semua orang yang dilewatinya terlihat heran. Mengapa Kang Wicak yang dikenal lembut dan santun itu kini tampak terbakar amarah dan selayaknya orang pendiam ketika sudah habis kesabarannya. Pagi itu seperti tidak ada seseorang pun yang berani mencegahnya. Sampai akhirnya, sampailah ia di rumah Juragan Wiryo. Suara pintu Juragan Wiryo yang diketuk menggunakan kelewang oleh Kang Wicak. "Keluar kamu Wiryo!" teriak Kang Wicak di depan pintu rumah Juragan Wiryo. "Kalau berani, jangan main belakang. Ayo hadapi saya," teriaknya lagi, yang kali ini mulai sambil menumpahkan ceceran tanah yang berbau minyak mayit itu di depan pintu. Kadus Mekar Kidul itu terus memaki, bahkan tidak memperdulikan istrinya yang menangis dan memohon di belakangnya. Sementara itu, Juragan Wiryo tidak kunjung keluar menemuinya. Entah memang takut atau tidak mendengar teriakan Kang Wicak itu pagi itu. Yang datang justru Kang Kismo, Pak Rukun, yang mana mereka adalah preman di dusun Mekar Kulon. Ini sekaligus orang-orang yang berada di kubu Juragan Wiryo. "Ada apa sih Kang? Sabar, kata Kang Kismo dan Pak Rukun yang baru saja datang dan mencoba untuk menenangkannya. Kang Wicak sempat menghentikan makiannya karena kedatangan dua orang preman itu. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena ia melihat golok yang terselip di pinggang Kang Kismo dan Pak Rukun. Seharusnya, itu sudah menjadi pemandangan biasa pada setiap orang di kala itu. Namun rasa emosi menjadikan Kang Wicak merasa terintimidasi dan membuat kedatangan dua orang itu langsung disambut olehnya dengan acungan kelewang. "Apa kamu? Mau ikut-ikutan? Apa jangan-jangan kalian yang disuruh menyebarkan tanah kuburan di depan rumahku?" sentak Kang Wicak seraya mengacungkan kelewangnya. "Tanah apa sih, Kang? Saya tidak tahu apa-apa. Sudahlah, sampean itu yang sabar. Kalau ada masalah, kita bicarakan baik-baik," kata Kang Kismo sambil menengadahkan tangannya ke depan, seakan menyiratkan ketakutannya terhadap Kang Wicak. Tapi beruntung, semua itu terlerai oleh kedatangan Pak Tunggul bersama Kang Saleh, yang segera menepis kelewang dari genggaman Kang Wicak dan langsung memboncengnya pergi dari tempat itu menggunakan sepeda motor. "Ayo sampean pulang dulu," ucap Kang Saleh yang mendekap tubuh Kang Wicak di atas sepeda motor dan langsung membawanya pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah Kang Wicak, mereka pun kini duduk bersama. Terlihat Kang Wicak yang masih gemetar oleh amarahnya. Begitu juga dengan wajah istrinya, yang sembab karena tangisnya tadi. Dan tampak pula di situ Ibu Siti Sumantri, istri Pak Tunggul yang tengah menggendong anak Kang Wicak yang masih bayi. "Sampean itu kenapa sih Kang? Kok jadi gegabah seperti ini?" ucap Kang Saleh kepada Kang Wicak saat itu. Yang mana pertanyaan itu langsung disela oleh Ibu Siti dengan membuka sedikit tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak yang baru berumur 7 bulan itu. Ruam merah lebam kehitam-hitaman terlihat di kaki anak Kang Wicak itu yang segera membuat Kang Saleh seketika berdiri dan mengerutkan alisnya. Tapi tidak sampai di situ, karena ketika semua tudung yang menyelimuti anak Kang Wicak dibuka, ruam itu ternyata ada di sekujur tubuhnya. "Astagfirullah, kenapa itu?" sentak Kang Saleh membisik, yang tidak lama kemudian istri Kang Wicak pun mulai bercerita. "Kemarin sore, semua masih baik-baik saja. Bahkan hingga menjelang petang,
tidak ada ruam lebam yang muncul di tubuh anak Kang Wicak itu. Menurut keyakinannya, semua berawal dari tengah malam, ketika istri Kang Wicak yang terbangun oleh tangisan anaknya. Oh, mungkin dia haus. Batin istri Kang Wicak yang terbangun di malam itu. Ia pun segera beranjak turun dari tempat tidurnya dan hendak menghampiri si bayi yang memang berada di keranjang tidurnya. Namun baru saja kakinya menapaki lantai, jantung istri Kang Wicak seketika dibuat terhenti oleh suatu pemandangan dari sosok aneh yang tengah berdiri di dekat ranjang tidur anaknya. Perawakannya seperti wanita, bajunya putih kecoklatan, dan rambutnya yang panjang terurai. Entah siapa itu, yang jelas istri Kang Wicak kini dibuat mematung terpaku oleh penampakan itu. Allahu Akbar, ucap istri Kang Wicak saat itu dengan merambat gagap. Meski sudah sekuat tenaga ia mencoba berteriak, dengan tangannya yang gemetar, ia meraih tubuh suaminya dan sebisa mungkin untuk mengguncangkannya. Tak butuh waktu lama, Kang Wicak pun terbangun. Sepertinya yang dilihat oleh sang istri, ia kini juga dikagetkan oleh pemandangan aneh itu. Melihat sosok yang tengah mendekati anaknya itu, Kang Wicak pun ikut terpaku, dan kini hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tapi rasanya tidak mungkin kalau ia hanya diam saja menyaksikan itu, sampai akhirnya suara tangis dari anaknya pun menyadarkannya untuk lebih berani. "Pergi kamu, jangan ganggu keluargaku," sentak Kang Wicak dengan terbata-bata. Sosok seram itu tidak bergeming atau menoleh sedikit pun atas ucapan dari Kang Wicak. Justru kini malah mulai mendesis seraya membisik. Di atas kepala si kecil seakan tengah merantai anak Kang Wicak yang sedang menangis di ranjang tidurnya. Bersamaan dengan itu, akhirnya terlintas di pikiran Kang Wicak tentang azimat pemberian Mbah Untung, yang mana segera ia ambil barang itu dari balik bantalnya. "Pergi kamu," ucap Kang Wicak untuk kedua kalinya dengan suara yang lebih tegas dan lantang, sambil menggenggam bungkusan kain hitam itu, dan barulah di sini sosok wanita itu menghentikan desis dan mantra anehnya. Sosok itu mulai menoleh perlahan, menatap Kang Wicak dan istrinya sambil membuka mulutnya. Yang mana segera Kang Wicak lempar sosok wanita itu dengan azimat yang digenggamnya. "Allahu Akbar!" teriak Kang Wicak seraya melemparkan bungkusan kain berwarna hitam itu, yang mana langsung membuat lelembut itu teriak dan menggelinjang, berubah menjadi asap dan pergi menembus langit-langit kamar. Barulah setelah penampakan itu benar-benar hilang, Kang Wicak sigap menghampiri dan segera menggendong anaknya yang masih menangis itu. Dan disitulah Kang Wicak dan istrinya mulai melihat ruam lebam di sekujur tubuh anaknya itu, yang mana tentu membuat mereka semua menjadi panik dan khawatir. "Ini kenapa, Pak? Kok jadi seperti ini?" kata istrinya yang kini mulai menangis. "Wiryo bajingan," ucap Kang Wicak setelah itu, yang langsung menuduh bahwa ini adalah perbuatan dari Juragan Wiryo. "Saya kok juga yakin ya kalau ini adalah ulah Juragan Wiryo," kata istri Kang Wicak menutup ceritanya. Ternyata hal itulah yang membuat Kang Wicak sangat marah. Ia sangat amat yakin bahwasannya lelembut yang semalam memantrai anaknya itu adalah kiriman dari Juragan Wiryo, yang mana sekarang malah berubah menjadi ruam lebam di sekujur tubuh bayi kecilnya yang baru berusia 7 bulan. Itu pun ditambah lagi dengan penemuan ceceran tanah beraroma minyak mayat di depan rumahnya pagi tadi, yang tentu kini semakin memperkuat tuduhannya kepada Juragan Wiryo. "Pasti karena lelembut semalam itu, yang membuat anak saya menjadi seperti ini," tukas Kang Wicak pagi itu sembari ditenangkan oleh Kang Saleh dan Pak Tunggul. "Kalau memang seperti itu kejadiannya, saya maklum, Kang. Tapi apa yang sampean lakukan tadi tetap saja tidak bisa dibenarkan. Kalau mau tahu, saya juga masih menemukan ceceran tanah kuburan tadi pagi di depan rumah. Sebenarnya saya marah. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, cara halus memang sebaiknya dilawan dengan cara yang halus juga," kata Kang Saleh, yang biasanya paling pemarah, kini mendadak cukup bijak. "Iya, Kang. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Saya itu loh, semalam juga melihat gundul peringis di depan rumah. Anakku juga, katanya melihat pocong.
dan sekarang jadi masuk angin. Terus kalau untuk ceceran tanah kuburan itu, saya juga masih menemukannya tadi pagi, walau tidak sebanyak kemarin. Susul Pak Tunggul kepada Kang Wicak, yang kini mulai agak tenang. Iya Kang, saya minta maaf. Saya memang tadi sedang emosi, karena menganggap kiriman dari Wiryo itu bertujuan untuk membuat anak saya celaka, kata Kang Wicak, yang kembali melembut. Tapi semua sudah terlambat. Perseteruan yang secara kasat mata sempat agak redam, kini kembali dipantik melalui Kang Wicak, yang mana dengan niscaya masalah ini pasti akan menyeret dan melebar kedua kubu yang sedang berperang secara dingin itu. Dan benar saja, karena beberapa jam setelah itu, beberapa aparat kepolisian mendatangi rumah Kang Wicak atas aduan dari Juragan Wiryo tentang keonaran tadi pagi, yang di sini Kang Wicak cukup beruntung karena pihak yang berwajib masih memberikan kesempatan agar masalah ini sebisa mungkin dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Sampai akhirnya di balai desa, Kang Wicak dan Juragan Wiryo pun kini dipertemukan oleh pihak kepolisian dan para tokoh untuk didamaikan. Namun ada yang janggal dalam pertemuan itu, yaitu ketika Lurah Pawiro tampak terburu-buru langsung meminta maaf dan memberi pertanyaan secara formal bahwa ini hanyalah perseteruan pilkades semata, semacam gesekan biasa. Tapi ternyata fakta di balik pernyataan itu adalah hasil dari pembicaraan secara empat mata antara Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo. Sebelum pertemuan di balai desa itu, yang mana Juragan Wiryo memberikan syarat bila ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka pernyataan itulah yang nanti harus Lurah Pawiro ucap sertakan di forum itu. Entah apa yang melatar belakangi Juragan Wiryo sehingga mengharuskan Lurah Pawiro mengucapkan itu dalam pernyataan nanti. Tapi yang jelas saat itu sang lurah seperti merasa dipermainkan oleh si Wiryo yang sedang berlindung di balik kata-kata korban dari amarah Kang Wicak tadi pagi itu. Dalam pembicaraan itu, Juragan Wiryo juga secara cerdik menampik perihal tanah kuburan yang menurut Kang Wicak menjadi pematik dari masalah ini. Berdalilah tuduhan tanpa bukti. Ia pun seperti membuat sang lurah menjadi tidak banyak berbicara dan pada akhirnya menyepakati itu. Di balai desa, di depan aparat kepolisian, dua kubu itu pun akhirnya bersepakat untuk damai. Kang Wicak dengan muka masamnya terpaksa bersalaman dan meminta maaf kepada Juragan Wiryo. Wisto, kita bersaing secara sehat saja. Toh sesudah pilkades ini selesai, kita akan masih tetap jadi warga Mekarsari. Pokoknya tetap seduluran, ucap Juragan Wiryo di akhir forum itu, yang seketika membuat kubu Lurah Pawiro mengeret giginya. Karena menahan emosi, bisa-bisanya kata-kata bijak keluar dari mulut orang yang mereka yakini sebagai sumber dari kekacauan ini.